Bagi umat Islam, Palestina adalah tanah wakaf Islam. Terdapat Masjidil Aqsa, tempat para nabi dan rasul, dan tempat Isra Rasul Muhammad SAW, dan tempat yang diberkahi sebagaimana di dalam Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana asal mula Yahudi menduduki tanah Palestina? Bukankah Yahudi adalah kaum terjajah dan dibantai pada peristiwa Holocaust? Ya, terima kasih atas pertanyaan berikutnya. Bagaimana asal mula Yahudi menduduki Palestina? Begini, saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang ideologi Yahudi dan Zionisme, sebetulnya kita akan menjumpai terminologi yang saling berkaitan erat. Ideologi dunia banyak yang lahir dari pemikir Yahudi, dan Yahudi adalah bangsa yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari ideologi yang dilahirkannya tersebut. Dalam sejarah peradaban Yahudi, ideologi lahir dalam banyak kondisi. Komunisme lahir dari seorang pemikir Yahudi yang kemudian mendunia. Zionisme berasal dari ide seorang wartawan Yahudi yang prihatin melihat kondisi masyarakat Yahudi dunia yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di berbagai negara di Eropa. Semua ideologi ini pada akhirnya mengerucut pada bangkitnya kekuatan, yakni Yahudi dunia. Dengan segala potensi dan daya upaya seluruh Yahudi, pada akhirnya mereka mampu menguasai jalur-jalur penting dunia seperti perbankan, media massa, dan politik. Oleh karena itu, mereka dapat membentuk opini dunia tentang penindasan yang dialami Yahudi dalam Perang Dunia Kedua, dan yang terbesar adalah klaim sepihak atas tanah Palestina sebagai milik Yahudi yang diwarisi dari nenek moyang mereka sebagai janji Tuhan, kata mereka. Sedangkan ideologi Zionisme, terlepas dari masih adanya pro kontra di dalam masyarakat Yahudi, adalah pelajaran berharga bagaimana kegigihan para Zionis yang berkomunitas kecil dalam memperjuangkan ideologinya tahap demi tahap hingga berhasil mendirikan negara Israel, sebuah negara tanpa wilayah, ya. Sehingga mereka menjajah Palestina, berusaha untuk melakukan klaim, berusaha untuk melakukan opini publik, ya, supaya mereka dianggap sebagai pemilik sah atas negeri Palestina. Nah, Zionisme adalah sebuah gerakan yang mencita-citakan negara yang murni ras Yahudi. Ideologi ini tidak memberikan ruang sama sekali bagi bangsa lain untuk hidup bersama secara damai. Dengan kata lain, ideologi Zionis inilah adalah ideologi yang penuh dengan semangat rasialisme dan penjajahan. Maka kalau yang sekarang mereka menjajah di Palestina, bahkan menjajah di berbagai belahan dunia tanpa terasa, tanpa banyak disadari, itu karena mereka ingin menguasai dan ingin menjadi orang yang memiliki kaum yang memiliki supremasi tertinggi. Ideologi Zionisme ini pada awalnya ditolak oleh sebagian besar masyarakat Yahudi, tapi dalam perkembangannya kemudian diterima atas dasar banyak peristiwa. Pada pelaksanaannya, ideologi ini begitu ringkih karena tidak berpijak kepada keyakinan Yahudi dan semata-mata karena kekuasaan dan uang. Dalam bukunya Der Judenstaat, Herzl mengatakan, tidak ada bangsa di dalam sejarah yang mengalami penderitaan seperti yang kami miliki karena adanya prasangka buruk yang tertanam di dalam hati, jiwa, pikiran bangsa lain. Semakin lama penindasan ini semakin menjadi-jadi. Satu-satunya harapan untuk melarikan diri dari penderitaan ini adalah sebuah negara Yahudi. Jadi Theodor Herzl dia mendeklarasikan, menginisiasi atau membuat sebuah ide gila untuk mendirikan Israel Raya, dan itu kemudian diamini atau menggerakkan orang-orang Yahudi. Maka pernyataan Herzl ini bukanlah semata-mata
tentang penderitaan yang dialami oleh bangsa Yahudi dan adanya persangka buruk bangsa lain terhadap mereka, justru ya penafsirannya bahwa sejarah Yahudi cenderung untuk meyakinkan banyak orang Yahudi dan mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam perjuangan bagi berdirinya sebuah negara Yahudi atau Israel Raya. Bahkan banyak orang lain yang sepakat dengan ideologi ini karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yakni dengan Theodor Herzl tersebut. Tantangan awal gerakan ini adalah meyakinkan orang Yahudi sendiri bahwa mereka dulunya adalah sebuah bangsa dan menghambat pembauran orang Yahudi yang sedang berlangsung di Eropa. Para pemimpin gerakan ini berusaha mewacanakan adanya pemukiman Yahudi di Palestina, negeri yang indah di mana telah dihuni oleh orang-orang Arab suku Kan'an tersebut ribuan tahun yang lalu. Herzl dan para pemimpin penerus gerakan ini menegaskan bahwa semua atau hampir semua masyarakat asli tanah Palestina harus meninggalkan negeri mereka. Jadi itulah awal penjajahan. Jadi kalau ada gambaran negeri Israel itu negeri yang menderita, yang terjajah dan sebagainya, justru mereka itulah para penjajah yang sesungguhnya, dan itu yang akhirnya mereka menimbulkan banyak penderitaan di dunia karena kekuasaan uang, karena keinginan, kerakusan, ketamakan mereka untuk menguasai Palestina dan juga menguasai dunia. Kedudukan negeri Palestina dalam kancah peradaban dunia. Saudaraku sekalian, kita perlu merujuk kepada sejarah sekaligus kepada syariah bagaimana kedudukan negeri Palestina. Yang pertama, negeri Palestina adalah negeri yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya untuk memasukinya dan membebaskannya. Meskipun pada saat itu kaumnya, Nabi Musa seringkali ngeles, banyak alasan, dan mereka berdalih dengan bermacam-macam dalih tidak mau memasukinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara pada kaumnya, "Ya qaumit khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Surat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Jadi tanah suci yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tanah suci Palestina dan Baitul Maqdis. Al-Quran menyebutnya Al-Quds. Al-Quds mencakup makna yakni menggabungkan berkah dan perhatian besar. Al-Quds juga artinya kesucian. Nah, dalam ayat tersebut kisah Nabi Musa dan kaumnya ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah suci ini karena di sana ada berkah dan kebaikan. Maka Musa berkata, "Itulah tanah yang dijanjikan Allah kepada kalian melalui lisan ayah kalian Israel. Tanah itu adalah warisan siapa di antara kalian yang beriman." Setelah itu Musa memerintahkan mereka agar tidak mengabaikan jihad agar bisa memasuki kota itu. Namun mereka enggan berjihad dan mengemukakan alasan, "Negeri yang engkau perintahkan untuk kami masuki dan engkau perintahkan agar kami memerangi penduduknya adalah kaum yang kuat, bertubuh besar, dan tangguh. Kami tak berdaya untuk melawan mereka. Selama mereka masih berada di sana dan tidak mungkin bagi kami untuk memasukinya. Dan manakala mereka keluar meninggalkan negeri itu, barulah kami akan memasukinya. Tanpa itu kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi mereka." Jadi aslinya Bani Israel itu tidak punya nyali untuk memasuki negeri Palestina. Alias mereka bukanlah tipe orang yang layak untuk menerima amanah, melanjutkan ataupun membebaskan negeri Palestina. Adapun sekarang ketika mereka mencari berbagai macam alasan untuk menduduki dan mendirikan Israel Raya tersebut, itu sesungguhnya memang kepengecutan mereka terhadap warisan yang sesungguhnya mereka harusnya dapatkan pada masa dulu. Tapi sekarang bukan lagi hak mereka, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman mestinya punya tanggung jawab untuk mempertahankan bahkan membebaskan negeri Palestina agar tidak diduduki oleh orang-orang Israel, Yahudi, Zionis, laknatullah alaih.
ada pertanyaan begini, loh bukankah Yahudi itu korban Holocaust? Nah, teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini, jadi begini, kita perlu jelaskan bahwa di Amerika obsesi terhadap tragedi Yahudi adalah karya terbesar organisasi Yahudi, dan Yahudi di posisi kunci di surat kabar, jurnal, televisi, penerbitan buku, perfilman Hollywood, dan di dunia akademik. Nah, berikut ini contoh yang mereka sudah dapatkan. 1. Museum Holocaust tidak hanya di Washington, tapi juga di banyak kota besar. Jadi mereka berusaha membuat opini bahwa mereka adalah korban dari Holocaust, dan supaya penderitaan yang mereka alami itu menimbulkan simpati. Jadi menyakiti diri sendiri untuk menarik simpati. Maka kalau ada sekelompok atau segolongan komunitas orang yang suka menyakiti diri sendiri untuk mencari simpati, ya ini sebenarnya metode tragedi Holocaust ya. Jadi teman-teman juga perlu paham ya. Itu. Yang kedua, di negara-negara bagian dari New England ya, ada monumen yang didedikasikan untuk para pahlawan revolusi Amerika, dan juga ada sebuah monumen untuk korban Yahudi dari Perang Dunia Kedua. Jadi ini mereka berusaha membuat simbol-simbol, monumen-monumen untuk mengingatkan bahwa mereka adalah orang yang istilahnya teraniaya, supaya mereka diberi kasihan, simpati, dan sebagainya. Ketiga, di banyak negara bagian di Amerika, guru berkewajiban untuk mengajar siswa tentang Holocaust. Untuk topik ini ada profesor dan akademisi yang meneliti serta mengulas tentang Holocaust di perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, film Holocaust ditonton oleh sebagian besar dari 110 juta pemirsa. Organisasi Yahudi menerbitkan film Scandalous dalam bentuk brosur 16 halaman dan dicetak sebanyak 110 juta, serta bekerja sama dengan surat kabar ternama untuk mencetak dalam bentuk buku berseri. Kemudian antara tahun 1996 hingga 2000, New York Times menerbitkan 3.500 artikel tentang Holocaust. Jadi pada awalnya Holocaust belum menjadi sesuatu yang menonjol di Amerika sampai tahun 1960. Setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dingin berlangsung sampai akhir tahun 1950, kalangan politik dan media sibuk memerangi komunisme. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, berakhir pula upaya untuk memerangi komunisme. Puncaknya, isu Holocaust menggema kembali dalam kasus Eichmann, yakni penangkapan Israel atas Adolf Eichmann, seorang perwira Waffen SS, unit bersenjata dari pasukan pengawal Hitler yang melarikan diri ke Argentina dan dihukum mati di Israel. Nah, kasus ini mengambil perhatian dunia saat itu, selain karena isu Holocaust juga karena penangkapan yang dilakukan Israel menyalahi aturan internasional dan kedaulatan Argentina. Akibat tekanan dari Amerika, protes dari PBB dan Argentina kemudian bisa dihindari. Jadi sebenarnya gini teman-teman sekalian, orang-orang Israel, Yahudi, dan sebagainya, mereka dengan membuat film dan kampanye tentang Holocaust, mereka ingin memutarbalikkan fakta dari orang yang suka menimbulkan atau bangsa menimbulkan kerusakan, diputarbalikkan menjadi bangsa yang perlu mendapatkan belas kasihan. Jadi itu makanya dibesar-besarkan tentang Holocaust itu. Ya namanya perang mesti ada korban-korban ini, tetapi karena keahlian mereka, sinema mereka, Hollywood mereka, surat kabar mereka, digunakan TV-TV, film-film mereka digunakan untuk mengkampanyekan bahwa mereka adalah orang-orang yang istilahnya terjajah, atau orang-orang yang
menderita dan perlu mendapatkan belas kasihan. Makanya teman-teman ketika nanti lihat film itu juga tidak ditelan mentah-mentah, tapi perlu ditelaah, perlu difahami, perlu diteliti ada unsur-unsur Holocaust Yahudinya atau cara menimbulkan simpati pada mereka enggak. Itu supaya kita tidak terbawa opini yang mereka kembangkan. Jadi Hitler memang benar telah membantai orang-orang Yahudi dalam perang dunia ya. Tapi itu kemudian dibesar-besarkan oleh orang-orang Yahudi sendiri agar mereka dikasihani. Nah, dari situlah mereka terus mengkampanyekan untuk agar orang-orang Yahudi itu tidak lagi dizolimi bahasanya ya, atau tidak lagi tersia-siakan, maka mereka akhirnya berusaha berbondong-bondong untuk mendirikan Israel Raya dengan menguasai negeri Palestina. Dan disitulah maka kita umat Islam jangan diam begitu saja, tapi juga mempertahankan wakaf, tanah wakaf kita. Karena memang dulunya orang-orang Palestina, orang-orang Israel itu berusaha mengambil dari kesultanan ya, kekhalifahan Turki Utsmani bagian, atau istilahnya kalau bahasa orang Jawa semacam magersari ya, minta kos atau tinggal, tapi kemudian mereka berusaha menguasai tempat yang mereka tinggali atau tempat yang mereka diami. Nah, itulah makanya kita jangan sampai ada orang bertamu kemudian menginap di rumah kita lalu tamu itu menguasai rumah kita, atau orang datang ke tempat kita tapi akhirnya dialah yang kemudian mengambil alih. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh Yahudi baik di Palestina sendiri maupun di berbagai belahan dunia. Karena apa? Ya karena ambisi mereka yang sungguh keji tersebut. Astaghfirullahaladzim. Lanjut Ustadz, pertanyaan yang keempat. Bagaimana bisa orang Yahudi menjadi sangat kuat dan mampu memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia? Monggo Ustadz dijawab. Ada pertanyaan begini, bagaimana orang Yahudi kok bisa menguasai seluruh dunia, menguasai seluruh aspek? Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai yang dirahmati Allah, jadi ini menarik ya. Orang-orang Yahudi ketika sudah memahami dan meyakini sesuatu, mereka akan memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan dengan sepenuh kesungguhan untuk kemudian mencapainya ya, atau dalam bahasa prinsip Machiavellis itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi mereka tidak peduli benar salah, yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu tentu bertentangan dengan konsep Islam ya. Tapi yang menarik bahwa mereka ketika sudah meyakini sesuatu, mereka berusaha untuk berkomitmen. Misalnya di dalam hadis disebutkan bahwa nanti salah satu pohon yang akan melindungi atau menjadi tempat tempat ngumpetnya orang Yahudi adalah pohon gorkot. Nah, mereka pun berusaha untuk menanam sebanyak-banyaknya. Baik pohon gorkot itu sendiri yang mereka yakini maupun mereka melakukan berbagai upaya di berbagai belahan dunia, di berbagai negara untuk melindungi mereka. Nah, kita lihat contoh-contoh bagaimana Yahudi menguasai dunia, wabil khusus mereka menguasai pusat dunia yakni Israel. Ada beberapa bukti betapa besarnya pengaruh nilai-nilai Yahudi dan semangat kebangkitan Israel yang terpatri dalam simbol-simbol kenegaraan dan kejayaan Amerika Serikat. Bukti pertama adalah simbol Paman Sam. Paman Sam adalah Paman Samuel yang dijadikan simbol kebangkitan Amerika Serikat. Hingga saat ini Amerika Serikat sering disebut sebagai negara Paman Sam. Jadi kalau kita menyebut Amerika sebagai negeri Paman Sam, berarti kita juga sudah terbawa kepada provokasi ataupun kampanye Yahudi bahwa mereka adalah
negerinya Paman Samuel. Nah, itu yang pertama. Bukti yang kedua bahwa digunakannya mata uang dolar. Umumnya diketahui bahwa kaum Yahudi diaspora banyak menggantungkan hidupnya dari riba dengan membuangkan uang, dan caranya, metodenya, strateginya adalah dengan menjadikan dolar sebagai alat tukar yang paling utama di seluruh dunia, sehingga mereka menguasainya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari bunga berbunganya dolar tersebut. Dan kita sudah merasakan akibatnya. Negeri kita berhutang triliunan karena disandarkan triliunan ya, karena disandarkan kepada nilai tukar dolar ya atas rupiah. Nah, ini tentu kita perlu memahami dengan baik. Yang ketiga, bukti bagaimana kekuatan Yahudi, ya, pengaruh Yahudi adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi dunia ini yang didirikan pada 24 Oktober 1945 merupakan simbol lain dari kejayaan Amerika Serikat dan otomatis kejayaan Yahudi. Dipilihnya kota New York sebagai markas besar PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu bukan saja tanpa alasan. New York adalah markas terbesar para pemukim Yahudi sedunia dan menjadi pusat gerakan Zionis internasional terbesar dan terkuat di dunia. Jadi 3 hal inilah yang kemudian menyebar di berbagai hal bahwa Yahudi menjadi pemeran, aktor yang sangat berperan di berbagai belahan dunia, dan kita perlu mewaspadainya. Jadi itu teman-teman sekalian, fakta-fakta nyata kenapa lobby-lobby Yahudi bisa begitu mengakar, menguasai, dan kemudian bisa memutarbalikan kondisi yang ada. Makanya head to head antara Yahudi dan kaum muslimin itu sungguh sangat nyata. Makanya kalau ada orang Islam, orang Muslim, kok kemudian dia tidak sadar bahwa Yahudi itu adalah musuhnya, artinya semangat Israel Raya mereka yang berusaha untuk menguasai Palestina itu menjadi kampanye mereka, dan kita tidak sadar itu, bahkan kita masih menjadi penikmat produk-produk Yahudi dan sebagainya. Itu ya kita perlu introspeksi, perlu muhasabah. Jadi kalau Allah belum memberikan kemenangan kepada kita, bukan karena kuatnya musuh ya, mungkin karena lemahnya kita, karena lemahnya keimanan kita, lemahnya kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab kita tentang kondisi yang ada. Oleh karena itulah kembali kepada bahwa Yahudi sebenarnya tidak kuat selama kita punya daya tahan, kita punya sebuah ukhuwah. Dan yang dilakukan oleh Yahudi sekarang sehingga mereka bisa menguasai dunia adalah dengan melakukan divide and imra atau memecah belah kemudian menguasai. Makanya kita lihat kenapa umat Islam sering kali dipecah belah dengan berbagai munculnya harokah yang saling ya, ada yang berusaha untuk mengganggu perjuangan dakwah ya. Jadi ini juga perlu kita telaah lebih jauh lagi mungkin dalam kesempatan lain atau dengan narasumber yang lain. Nah, supaya kita lebih paham tentang realitas yang ada. Oleh karena itu, sikap nyata yang harus kita nyatakan, kita tegaskan bahwa kita mesti update informasi terkini tentang Palestina dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk ambil peran dan perjuangan terhadap kemerdekaan negeri Muslim Palestina, karena Palestina adalah tanah wakaf kaum muslimin seluruh dunia. Yang kedua, sikap nyata kita adalah upgrade keimanan dan ketakwaan serta kemampuan kita agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang dipantaskan untuk ikut membebaskan Palestina dengan segala kemampuan yang kita punya. Yang ketiga, sikap nyata kita sebagai kaum muslimin, sebagai juru dakwah adalah berani bersikap jelas dan tegas dengan menampilkan cara-cara yang simpatik sehingga menggerakkan orang ikut ambil kepedulian juga. Jadi inilah saudaraku sekalian, bahwa
kita sebagai aktivis dakwah, satu dengan kekuatan tangan dan kekuatan serta kekuasaan yang kita punya, insya Allah itu kita ingin ikut membebaskan Palestina sebagaimana tadi Erdogan sudah memulainya. Yang kedua, dengan lisan dan tulisan kita berusaha untuk menyebarkan informasi yang benar, informasi yang valid, informasi yang sahih tentang Palestina sehingga kita mampu memberikan pencerahan. Dengan hati dan kepedulian yang minimal banget, yakni dengan doa, kita berusaha terus dalam doa-doa kita sisipkan, kita kuatkan untuk membantu mereka. Karena Palestina adalah bagian dari tanggung jawab kita semuanya. Bukan Palestina yang memerlukan kita, namun kita yang memerlukan Palestina agar nama kita dicatat sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, seorang dai, bukan Palestina yang memerlukan kita, namun kita yang memerlukan Palestina agar nama kita dicatat sebagai orang-orang yang beriman. Itulah makanya kita berusaha mengambil peran dalam perjuangan pembebasan negeri Palestina merdeka. Baik Ustadz, mereka menjadi sangat kuat karena mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Oke, para pendengar podcast kali ini dan para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus update nih tentang Palestina dan berusaha sekuat-sekuat tenaga untuk memperjuangkan negara Palestina. Oke? Pertanyaan yang kelima Ustadz, pertanyaan yang terakhir. Apakah perang yang terjadi antara Palestina dengan Israel termasuk tanda-tanda hari kiamat? Monggo dijawab Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah salah satu tanda akhir zaman, tanda hari kiamat itu terjadinya perang ya dengan Yahudi? Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang bebatuan dan pepohonan. Dan berkatalah bebatuan dan pohon, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah ia." Kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jelas bahwa memang salah satu tanda akhir zaman, tanda hari kiamat adalah nanti akan terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan melawan orang-orang Yahudi. Dan mereka, ya orang-orang Yahudi meyakini bahwa mereka akan ditolong dengan bersembunyi di bawah pohon Gorkot. Maka mereka pun saat ini memperbanyak menanam pohon yang mereka namakan pohon Gorkot ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa searching di Google-nya milik Yahudi ya. Jadi, oleh karena itulah kita perlu memahami kembali realitas dan tanggung jawab kita di akhir zaman ini. Oleh karena itu di sesi akhir ini saya tegaskan kewajiban umat terhadap Palestina, satu, memahami kondisi dan problematika Palestina, bahwa kewajiban pertama yang paling fundamental bagi seorang muslim adalah memahami akar masalah Palestina, bahwa masalah Palestina adalah masalah umat Islam. Itu ya. Yang kedua, perebutan kekuasaan yang terjadi di tanah suci Palestina bukan perebutan antara dua bangsa, Arab dan Israel, bukan. Tetapi sesungguhnya adalah perang antara umat Islam dan Yahudi. Sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Jadi ini tanggung jawab kita di akhir zaman. Sehingga masalah Palestina sekali lagi bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi ada masalah seluruh umat Islam, bahkan masalah kemanusiaan secara keseluruhan. Atas dasar pandangan akidah inilah seluruh umat Islam wajib memahami kondisi dan permasalahan Palestina. Kemudian yang kedua, langkah kita untuk membangun kesadaran tentang kondisi akhir zaman adalah mensosialisasikan kondisi dan
problematika Palestina kepada yang lain. Jadi setelah umat Islam dan para dai memahami permasalahan dan kondisi Palestina, maka mereka harus mensosialisasikan pemahaman ini kepada seluruh umat Islam. Karena masih banyak umat Islam yang belum menyadari memahami kondisi dan permasalahan Palestina yang sesungguhnya, sehingga mereka menganggapnya ya Palestina ya negeri Palestina saja, urusan Palestina. Nah ini padahal Palestina ya urusan kita umat Islam seluruh dunia, karena di dalamnya ada tanah wakaf. Hal ini mengapa terjadi? Karena memang banyak faktor, diantaranya lemahnya keimanan dan problematika yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri di seluruh dunia, termasuk tadi yang saya sebutkan bahwa umat Islam berusaha untuk dipecah belah atau dirusak opininya. Oleh karena itulah para dai harus memahami dan memahamkan kepada umat Islam di seluruh dunia bahwa masalah Palestina dan adalah masalah utama umat. Sekali lagi, masalah Palestina adalah masalah utama umat, dan masa depan umat akan sangat terkait dengan perjuangannya terhadap Palestina. Dan di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, yang sedang terancam. Karena untuk sekedar sholat di dalamnya, orang-orang Yahudi Israel laknatullah alaih, mereka melarang kaum muslimin di sana. Padahal Rasulullah SAW telah memimpin sholat bersama yang diikuti oleh para nabi dan rasul pada peristiwa Isra yang merupakan pewarisan tanah Palestina pada umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima penyerahan kunci langsung dari kota Palestina, yakni Masjid Al-Quds atau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Oleh karena itulah kita sebagai kaum muslimin perlu ikut berpartisipasi dengan harta kita, yakni menyisihkan sebagian harta untuk membela perjuangan Palestina. Kalau Muhammad Ali Thohir sudah menyisihkan atau sudah menyerahkan seluruh tabungannya untuk diserahkan untuk kemerdekaan Indonesia, maka saya tanyakan kepada diri Anda semuanya, sejauh mana kecintaan kita kepada negeri kita. Nah, itu kita buktikan dengan kita berpartisipasi berjuang dengan harta. Ketahuilah saudaraku sekalian, di sana, di Palestina banyak janda, anak yatim, anak sekolah, mahasiswa, orang-orang yang kehilangan rumah dan pencaharian akibat konflik dan perang yang belum diketahui akhirnya. Tentu semua itu memerlukan uluran tangan kita umat Islam yang lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk mungkin kita bisa menyalurkan korban melalui Sahabat Al-Aqsa atau melalui lembaga-lembaga yang berkhidmah di Palestina. Kemudian kita berjihad dengan jiwanya, berjuang dengan jiwanya selagi nanti kesempatan dimungkinkan. Kemudian kita berjuang dengan seluruh kemampuan, karena tanah Palestina adalah tanah wakaf umat Islam yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Pembelaan kita kepada Palestina bukan karena mereka orang Arab, melainkan karena mereka adalah Muslim, dan karena Palestina adalah salah satu dari 3 tempat suci umat Islam yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu permasalahan Palestina harus dijadikan konsentrasi utama umat Islam dalam dakwah-dakwahnya. Dan yang terakhir, marilah kita memperbanyak berdoa agar kita termasuk bagian yang disebutkan dipantaskan oleh Allah, ikut membebaskan Palestina dengan kemampuan kita masing-masing. Maka setelah acara ini, setelah kita berdoa memohon kepada Allah, kita juga memohon agar kita nanti bisa berpartisipasi untuk negeri Palestina. Sebelum kita menutup podcast yang luar biasa kali ini, ada baiknya doa yang dibawakan oleh Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Kepada Ustadz, dipersilakan. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa agar Allah memberikan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, kejayaan kepada umat Islam dan juga kepada negeri Palestina agar Allah memerdekakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam al muslimin wa halikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa atimutaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika ladhi la yahbuh wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakulaik wa ahiha bimarifatik wa amidha ala syahadati fi sabrik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbis'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbis'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbis'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Palestina adalah tanah wakaf umat Islam yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Pembelaan kita terhadap Palestina bukan karena mereka orang-orang Arab, melainkan karena mereka adalah Muslim dan karena Palestina adalah salah satu dari 3 tempat suci umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, permasalahan Palestina harus dijadikan konsentrasi utama perjuangan umat Islam. Semoga Allah pantaskan kita menjadi bagian dari pembebas negeri Palestina merdeka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjuang, semoga kita berjumpa dan bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa, atau insya Allah semoga kita menjadi tamu Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwah, jangan lupa di follow Instagram Ustadz @solihin02hero dan YouTube-nya Solihin Abu Azuddin. Jangan lupa juga di subscribe dan follow Ukmi Alilmi FIB USU, dikasih like dan komennya untuk saran materi selanjutnya. Berakhir pula podcast kita kali ini, dan saya ulangi sekali lagi satu kesimpulan supaya menggentarkan hati kita, yakni adalah bukan Palestina yang memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan Palestina agar nama kita dicatat sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yogi Juliansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.